Tapi kita nggak mau bahas tentang perbedaan itu. Gini nih, lo sama gua saudara sama muslim. Kalau seandainya gua yang masuk neraka, dia nolong gitu loh. Nah, padahal perbedaan itu cuma sedikit. Selagi kita masih syahadat, selagi kita masih sholat, itu udah persamaan kita paling kuat. Apalagi kan merapatkan saf itu kan gunanya itu untuk saling ini. Apa sih namanya? Ukurannya harus saling terjaga gitu kan, harus kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat lah. Semangat. Ulang ya. Lu mahasiswa juga lu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, masya Allah. Jadi guys, nih kali ini gue berkesempatan untuk ngajak, saudara nggak ngajak sih. Jadi niatnya gini, awalnya gue ngajak teman gue nih Yogi untuk sharing. Jadi kan dia ini mahasiswa nih. Nah, di mahasiswa terus ada apa ya? Gua kadang dia suka curhat tuh keresahan dalam hatinya seorang mahasiswa gitu. Baik yang ingin menikah ya kan, terus untuk skripsi juga ya gitu. Terus pikiran juga nanti setelah gua lulus tuh goals apa gitu. Entah gua mau kerja atau mau usaha, gua belum tahu karena Yogi ini salah satu aktivis dakwah ya gitu. Insya Allah. Aktivis dakwah baik yang gua tahu baik di AKL ataupun di MHI ya gitu. Iya, makasih. Nah kayak gitu. Terus akhirnya gua bilang iseng, yaudah lu ke rumah gue iseng kita bikin konten, kita sharing keresahan hati seorang mahasiswa ya gitu. Kayak gitu. Dan akhirnya cuma ini dadakan nih, jadi ini dadakan tiba-tiba jadi Yogi itu habis kondangan terus ngajak temen-temennya gitu kan. Siapa aja gitu, coba kenalin Yogi. Ya, kenalin diri sendiri aja dulu ya. Langsung lu kenalin ke kamera. Lu siapa sih sebenarnya? Dari siapa? Dari lu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Izatul Wildan. Saya mahasiswa ITL Trisakti, Institut Transportasi Logistik, jurusannya logistik. Kampus sejarah ya. Semester Akhir. belum. Belum. Akhir. Masih semester 5. Semester 5. Semester 5. Oke, selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Muhammad Israfi Fernanda, biasa dipanggil Israfi, dari mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Institut Pertanian Bogor, Masya Allah. semester 7. Mata 7. Nanti mau yang memilih bisa dicek ntar. Bisa. Bisa. Ya, teman-teman kalau yang ada hewan-hewannya sakit ya kan. Boleh. Ntar CP tertolak. Wih, selanjutnya ini Bang Wawan, ini dia salah satu aktivis dakwah juga nih. Dulu pas gua masih ada di travel, nah ini beliau ini jamaah pertama ya Bang, jamaah pertama. Jadi Wawan ini masih aktif di dakwah dulu, Bang? Nah, insya Allah. Di apa nih, MAI atau AKL atau apa? Bang? Lebih ke sekolah-sekolah aja lah. Sekolah ya? Murabi. Ngorobi, Masya Allah. Jadi ini di depan ada empat mujahid muda nih, ya kan? Mahasiswa yang insya Allah berkah lah ya. Amin. Niatnya semua buat umat juga ya. Amin. Jadi gini, gua tuh punya pemikiran, mungkin kalau dulu kan masa muda gua kerjanya main gitu kan, terus ya gimana ya kayak anak-anak muda. Mungkin kalau dibilang anak muda umumnya gitu kayak cuma main, baik main game, terus mungkin kayak dulu gua perform segala macem. Beda lah pemikirannya kayak teman-teman ini, karena kalau teman-teman ini dari apa ya? Dari usia-usia yang belia tapi sudah memikirkan, mungkin mereka belajar, mereka main juga, nongkrong juga pasti gitu kan. Masih lah. Tapi tetap apa ya, ada yang namanya tuh Giro. semangat buat ya tadi kayak mulai di aktivis dakwah kayak gitu kan. Terus mungkin jadi bisa dipadukan, dunianya iya, akhirnya juga iya gitu kan. Nah beda kalau gue mungkin dulu yang nggak pikirannya seperti itu gitu loh. Jadi gue harus banget belajar juga sama teman-teman muda kita ini kan. Nah yang gue tanya nih, ada mungkin kayak bro ini kan udah semester 7 ya? Iya. Semester 7 ini udah mendekati semester terakhir ya. Terus ada gak pemikiran tuh, gue setelah ini apa dulu yang harus gue lakukan gitu? Gimana? Ada sih sebenarnya. Yang pastinya kan kalau kedokteran hewan yang pastinya kalau udah lulus dari sarjana itu bisa ngambil koas kan, itu buat ngambil profesi dari dokternya. Dan paling sih yang kepikiran baru ke situ. Kalau untuk profesi kedepannya atau kerja baru kepikiran itu masuk dinas sih. Dinas KPKP. Itu yang ibaratnya yang kemarin juga ikut bantu buat pemeriksaan hewan kurban. Iya. Kayak di Dunata, jadi kontribusi bisa di situ. Nah itu bisa dulu buat nilai dakwah tuh. Bisa. Bisa kan? Masya Allah kan.
Jadi hewan kurbannya kita nggak sembarang ini Sembeli. kan, sembeli. Iya. Kita cek. Ya. Apalagi dipegang sama orang yang soleh gitu. Nah, Sebagai KM bos. Nah, kan? Jadi KM. Tadi sempat disolatin juga, masya Allah kan. Terus adanya bisa berubah juga. Makanya gue kalau Yogi ngajak teman tuh gue udah antum aja imam lah gitu. Kayak gitu. Nah mungkin terus gimana gitu bro? Setelah jadi kayak tadi mungkin ada pemikiran ada nggak kayak pemikiran apa gue nikah dulu apa enggak apa nanti dulu gitu loh kan? Karena gue ngeliatnya kayak teman-teman kan mungkin kalau di luar ya, kalau di luar kan mungkin apa ya ada hasrat ngelihat orang lain nih kayaknya anak-anak muda mereka biasa aja gitu pacaran. Paling sekarang mau minggu kan nih. Malam akad pacaran tapi ini malah ngumpul di sini mungkin untuk sama-sama sharing. Ada gak sih pemikiran ya udahlah gue nggak usah pacaran dulu, terus niatnya mungkin setelah gue kelar dari kuliah pengen segera nikah atau gimana gitu, ada nggak tuh? Ada pastinya, tapi nggak sesegera orang-orang lain lah. Belum ya? Belum ada sih, karena yang lebih fokus ngejar dokter hewan yang dulu sih. Kalau misalnya keresahan terkait yang orang-orang pacaran tuh kan kadang kalau lagi benar-benar iman lagi turun lah ibaratnya ingin berobat itu kadang kayak ada sedikit terlintas lah, tapi habis itu segera dibuang lah buru-buru. Itu gimana cara gue? Biasanya kalau gua kan lebih suka cari aktivitas lain lah yang saya bermanfaat, itu buat bisa ngilangin pikiran-pikiran yang negatif juga sih. Nah kalau dari aku gimana? Apa tuh soal Kayak tadi pacaran? misalkan mungkin kalau pacaran coba gimana? Kan katanya kan teman-teman Paling ganteng ini model ya kan? paling ganteng Nah, ada 4. Model masa nggak ada Nggak. yang Wah, Kalau ini dia kan apa ada dulu SMA apa sebutannya? Itu yang apa sih namanya kalau yang Kayak kata suka lah gitu lah. SPDP tuh yang kata GS. GS itu apa? Bukan. Kata soleh. Kata-kata soleh. Dialah dia paling ganteng lah di Nah, makanya kan mungkin kan kadang yang banyak tadi kan banyak meme-meme tuh katanya apa sih ya, mungkin kita hijrah cuma ternyata di belakang ada DM-DM-an yang mungkin ada juga kan DM-DM dari Ada lah. Uti gitu kan. banyak. Nah itu buat ngejaganya gimana coba tuh? Nah, kan kalau saya emang orangnya dingin ya, maksudnya Wih, orang jangan Gak pegang. orang udah Kalau ada corona. orang bilangnya dingin kan, maksudnya ya nggak terlalu ini sih, dan emang punya pengalaman sendiri lah soal perempuan, jadi Asik. nggak Gitu tadi. nggak terlalu. Tapi yang ngomongin es krim masih ada setiap hari ya. Hah? Yang ngomongin es krim masih ada. Berat. Tapi udah ada niatan Fans, atau fans. mungkin Apa buat nikah? Buat nikah semester berapa tadi? masih semester 5. Oh, semester lima. Masih lumayan panjang sih kalau Masih disuruh. panjang. Dan untuk nikah juga kayaknya masih panjang, masih banyak pikiran buat ngebagiin orang tua dulu. Niatnya setelah dari kuliah berarti kerja atau usaha atau gimana? Dua-duanya. Jadi dia udah punya ini usaha. Udah ada usaha. Silakan di Gimana usahanya apa tuh? Oh enggak, itu masih baru awal, masih baru rintis. Jadi kita bikin usaha tas kulit. Pas kuliah. Cuman kan di sini karena saya kerja sama dengan pengrajin, jadi kita modelnya PO dan modelnya itu bukan custom ya, unik ya. Tas kulitnya unik gitu. Jadi kita bikinnya model prototype waistbag ya. Waistbag itu, nah itu kan ya kalau di pasarnya alhamdulillah sebenarnya banyak yang minat, dan emang kita pasarnya sebenarnya pengennya internasional mbak. Masya Allah. Karena cukup kalau dibilang estetik bawa nama Indonesia sih bawa banget gitu, karena kita ngebatik gitu di tasnya itu. Jadi pengen coba pasaran dulu di luar gitu. Saya takutnya kalau di Indonesia sendiri harganya terlalu mahal gitu kan. Nah itu. Cuman karena kondisinya kayak gini, jadi kita pending dulu gitu. Tapi nyari market di luar dulu berarti. Market di luar dulu. Masya Allah udah ada impian berarti. Ya? Gak ada impian buat usaha tanpa mikirin cewek berarti nih. Iya. Keren nih. Jadi cewek mikirin dia. Iya. Berarti itu bener bro. Jadi mungkin ya gue nggak ada apa-apanya lah, cuma sedikit berbagi gitu kan. Jadi emang gitu, kalau misalkan jodoh sebenarnya bukan kita yang nyari, jodoh itu datang di saat waktu yang tepat. Ya gitu. Jadi mungkin kalau teman-teman ya sama lah, kalau mungkin ada kan banyak yang pacaran bertahun-tahun bahkan udah lamaran nggak jadi. Tapi ketika memang sudah waktunya ketemu dan memang udah waktunya untuk nikah, ya nikah gitu. Kayak gue sama istri gue, mungkin dulu sama-sama pernah pacaran sama yang lain gitu, tapi nggak jadi gitu. Tapi ketika gue ketemu sama Ika nggak lama, udah langsung nikah. Kan kayak gitu kan. Berarti memang jodoh itu datang waktu yang tepat gitu. Bener sih kalau gue bilang manfaatin waktu di muda itu ya memang untuk prospek segala macam kan. Tadi udah punya pemikiran buat nanti buat nyari apa
koas dulu ya, Iya. buat dokter hewannya, terus buat bagian usaha gitu kan. Tapi lu harus tahu dulu sejarahnya mereka ini, gimana kok bisa berada di lingkup dakwah. Nah, nanti itu gua mau ngembangin nih satu-satu dulu nih. Oh, satu-satu. Nanti setelah ini baru kita bahas tentang dunia dakwah mereka. Lawan ini aktivitas gimana, Man? Hah? Aktivitas lawan gimana? Aktivitas ya kerja lepas. Kerja lepas. Dan, ya dakwah mungkin di sekolah-sekolah sih. Karena sebenarnya ada sebuah alasan lah kenapa dakwahnya cukup di sekolah aja. Karena justru sekolah itu yang menurut saya banyak, malah justru harus diperhatikan. Kenapa? Karena ketika mereka kuliah, kalau kita di kuliah orang itu udah punya apa pendirian atau mungkin udah punya pemikiran lah, udah pemikiran dasar mereka tuh udah ada gitu. Nah, kenapa nggak kita hadir di saat pemikiran mereka tuh belum sepenuhnya matang, masih labil lah, di saat labil-labilnya dikasih fondasi berarti. Nah, fondasi. Jadi lebih ke, dan banyak ini yang dilewatkan sudah banyak kayak di sekolah-sekolah tuh sampai nggak ada dai-nya gitu, sampai nggak ada yang datang ke sana gitu. Yang itu menyebabkan akhirnya ya ketika di kuliahnya bermasalah gitu. Masya Allah. Gue sih berpikir banyak pahala kan dari situ. Karena mungkin kadang-kadang orang suka nggak kepikiran gitu kan. Iya, karena kesannya ya anak SMA gitu kan. Yeah. Ternyata mau ngajak berapa sih paling bisanya Yeah. gitu kan. Cuman dari sedikitnya ini kita bisa nyebarin lagi kan. Karena memang gitu bro, kayak misalkan sama kayak gue bikin konten mulai dari mungkin dulu kayak awal kan di Facebook nih, Facebook, Instagram, sekarang Iseng buka channel YouTube gitu kan, mau view-nya berapa ya udah, yang penting niat kita dulu gitu kan. Mungkin kayak Antum tadi bilang mau tadi yang datang berapa orang ya terserah, yang penting niat gue masuk dulu di situ gitu kan, karena bisa jadi kita nyebar kemana-mana kan. Jadi mungkin salah satu gue sih sedikit saran kayak promosi gratis. Jadi kayak lu ngajak orangnya bakal promosi kan, Iya. yang lain-lain. Nah kayak gitu, dan dibilang tadi sebenarnya dunia dakwah itu bisa mana aja kan. Jadi kayak Antum bilang kalau misalkan karena beda niat kita buat nambah dakwah sama yang nyari duit. Kalau kita niat untuk nyari duit ya memang lu harus forsir, ya kan. Tapi kalau memang berdakwah niat tuh ya udah mau yang datang berapa itu rezeki lu dan itu memang pahala buat lo gitu kan. Iya, ketika lu menyampaikan itu semua masuk. Kayak gitu, Masya Allah kawan. Yogi gimana nih? Jadi gue tuh dulu punya konsep. Punya konsep itu, jadi dia tuh juga pada tahu nih. Judulnya tuh MLM Syariah. Tahu tuh. Jadi gini, jadi gue dulu kan Rois nih. Iya. Lu tahu sendiri kan Rois tuh orangnya kaku. Jadi kalau udah Rois nih. Nggak tahu gue nggak ikut Rois bro. Tapi ada Rois. Kayaknya ada. Ada, tapi yang saking nggak tahunya kan. Berarti kan tadinya anak Rois itu kan eksklusif ya. Cupu kalau gue. Cupu. Nah, serius, gue bilang lu cupu. Ya oke, cupu. Betul. Ini salah banget. Ah, bener kan? Iya. Cupu. Nggak up to date. Iya. Pakai celana bahan ya gitulah. Iya. Apalah gitu ya kan. Nggak gaul lah. Nggak gaul ya kan. Nah, pada saat itu kita rubah nih image-nya. Ya kan? Jadi pada saat kita masuk SMA nih bareng-bareng, yang kita udah ada niatan rubah gimana caranya. Kan Rois ini kayaknya dipandang sebelah mata. Ya. Bagaimana caranya gue yang pandang sebelah mata mereka. Jadi gue tuh dulu niat gini, gue harus bisa lebih baik dari OSIS. Masya Allah. Ya Terus? kan, niatnya tuh maksudnya gini loh, bukan. Oke. Niat lebih baik dari OSIS itu dia tuh gini tujuannya, supaya Rois ini diakui lah. Diakui. Ya kan, diakui. Roisnya itu ya. Roisnya. Jadi kalau Rois sudah diakui, minimal kan dakwah jadi lebih mudah. Nah, akhirnya gue buat lah bagaimana caranya kita sistemnya satu orang tuh ngajak satu gitu. Jadi gimana caranya lu bisa ngajak Rois gitu. Biar Jadi satu orang terus ya. Iya. Jadi pokoknya kita satu orang kan jadi banyak gitu kan ya. Nah, itu menurut gua MLM yang diperbolehkan gitu kan. Kita bahasnya ke Ustaz Karwandi tuh. Iya. Iya enggak? Habis itu setelah itu pas sudah gua ini kita buatlah pemplotan gitu lah. Jadi penempatan. Nah, kayak siapa nih yang jadi ketua Roisnya nanti? Siapa nih yang jadi ketua OSISan nanti? Bahkan sampai kita tuh lain. iya Ekskul lain tuh kita masukin. Ekskul lain. Siapa nih? Kita jadi ketua ekskulnya. Nah, jadi kita gimana caranya buat dakwah supaya sama nih, supaya orang menerima kita, ketuanya itu kita dakwahin semua. Jadi lu kumpulin jadi satu terus udah wajib atau lu gabungin jadi satu grup juga? Jadi gini Kita enggak. membaur. Jadi kan banyak ketua ekskul itu kan sekelas nih sama dia nih, berdua ya kan. Nah, itu tugas dia tuh. Bagaimana caranya lu bisa dakwahin tuh ketua. Kalau seandainya ketuanya udah terdakwah, secara otomatis
pengikutnya kan ikut juga. nah gitu Otomatis lah. Iya. cara otomatis. Jadi gue pakai cara nggak cuma sekedar orang yang biasa yang gue coba dakwahin gitu, tapi gimana caranya ketua-ketuanya dulu nih, Orang yang punya peran. orang yang punya peran. Nah disitulah akhirnya kita apa namanya, wah seru juga nih dakwah nih kita buat. Jadi gini kayak Bikin tantangan ya bro? ah Bikin tantangan ya kayak bikin tantangan. Jadi gini dakwah dulu, wah futsal nggak ada, Ya. ini nggak ada, pokoknya Orang itu ya cuma duduk ngaji balik. Nah itu makanya mungkin kan gue bilang, makanya tadi pas di Mukodimah awal kan lu bilang kan, gua itu mungkin dulu bukan kayak nggak kayak teman-teman gitu bilang, gua yang eskul gua ya nyarinya bahasanya popularitas, gua pengen dikenal kayak gitu loh. Tapi ketika gua ngeliat dunia dakwah, gua belajar sama salah satunya guru gua juga Yogi itu, masya Allah, anak muda tapi apa ya ada yang main di dunia dakwah gitu loh, dan gak main-main kalau gua bilang kayak tadi mungkin bahasanya MLM syariah itu ternyata ya bisa juga kayak gitu bro. Jadi banyak ya misalkan kayak dia bilang gua mau dakwah ke satu orang terus orangnya bawa lagi yang ini bawa lagi itu kalau misalkan kayak mungkin kan kalau apa ya pahala dan dosa kita nggak bisa lihat persentase berapa persen kan, tapi kalau mungkin bahasanya kita bikin persentase bisa berapa pahala jariah dari situ kan, Berlipat-lipat. Nah, ya, jadi gini bro, ada cerita. Jadi ceritanya menurut gue ini absurd aja sih. ini kisah Rasul nyata apa gimana? Nah ini kisah gua gitu. Gini loh. Jadi kan kita itu kan gimana caranya kan kita pengen lagi semangat kelas 1 kan. Kelas 1 kelas 2 lah. Gua lupa. Intinya tuh gua buat kegiatan ya kan. Lu tahu kan kalau kegiatan keagamaan orang itu kayaknya underestimate bro. ya nggak bakal mau ikut lah. Akhirnya gua ini lah kan kita osisnya dia nih. Gua ngomong lah sama dia kan, bagaimana kan sebelumnya udah gua bilang nih, gua harus anak Royce harus jadi ketua OSIS ya kan. Termasuk anak Royce harus jadi yang paling pintar. Contohnya dia gitu kan. Dia yang ranking satunya gitu kan. Nah, kalau gua cuma bagian mikirnya doang gitu ya. Konsep. Tapi sebenarnya kayak gitu lebih mahal, bro. Oh gitu. Gua itu belum tahu. Terus akhirnya kan gua buat inilah satu kelas wajib mengirimkan 2 anggotanya. Ya kan? Gua mikir paling berapa kelas kan? Paling cuma 20 atau sampai 50 lah paling banyak kan. Oke lah, akhirnya gue grab nih ketua-ketua eskul ya. Lu ikut dong acara gue. Nanti kalau ada kegiatan lu kan gue bisa ikut. Nah jadi gitu. Kita ngajaknya kayak apa sih namanya? Barter. Jadi silaturahim, tapi asalkan positif. Dan dari situ mungkin kita ini pertama kali buat seminar ya. Di sekolah itu yang pertama kali buat seminar itu anak rohis. Dan itu pesertanya sampai kan Hafiz. Seminarnya ngapain tuh? Jadi, sebenarnya karena gua nggak mau terlalu kegiatan keagamaan, tapi tentang kepemudaan. Jadi apa namanya itu? Apa sih itu namanya? lagi aliansi remaja peduli. Itu lagi yang lagi apa viral-viralnya itu yang apa? Tolikara. Lu tau kan masjid dibakar. Sekarang ini masjid dibakar. Media nggak ada. Kita sampai kepikiran kayak gitu loh. Media kosong, anak mudanya nggak bergerak gitu. Itu kelas berapa? Pas 10. Kelas 10 bro. Pikirannya kayak gitu bro. Coba kalau gua mungkin dulu masih joget-joget, masih ngeband ya kan. Dari sekolah kelas 1 gua mikirnya gitu. Kok media nggak ada? Kira anak muda nggak ada yang bersuara. Akhirnya kan gue buat tuh kelompok tuh namanya Aliansi Remaja Peduli. Tuh ada anak Depok, anak Bogor, pokoknya ada KPMD, Fornusa. Dan akhirnya kita buat seminar lah. Seminarnya itu salah satunya di sekolah gue. Nah di sekolah gue ini gimana caranya? Kan anak rohis kan selalu terkenal anak, antum gitu kan ya. Nah, pokoknya saya, aku, kamu lah gitu. Nggak ada bro, sis guys. Nah itu di situ gue buat kayak gitu. Jadi gimana pematerinya nggak gue kasih pakai baju koko, gue suruh pakai kemeja. Hadiahnya aja jersey. Hadiahnya jersey bola bos. Banyak. Akhirnya di situ ramai di situ dan dari situ tuh kita barulah kita buat masukin Islamnya. Pas itu kita buat workshop tentang Quran ya kan. Nah itu kita pas buat workshop tentang Quran itu apa namanya sampai kepala sekolah itu biasanya kalau ada kegiatan nggak pernah mau ikut, nggak pernah datang langsung, pasti ngirim wakilnya atau kirimnya. Ini kepala sekolah sampai ini sampai dia ngomong, sampai itu pemateri jujur ya, itu pemateri kita kan seharusnya bayar pemateri, ini pemateri bayar ke kita, saking tahunya kita nggak ada duit gitu. Dan akhirnya di situ jamaahnya banyak, jadi karena kita gabungan rohis sama OSIS gitu. Makanya ini setelah kita buat malah dengan konsep MLM syariah gitu, dengan menguasain apa namanya ketua-ketuanya itu. Kalau dakwah jadi makin ramai gitu di situ. Walaupun nggak harus semuanya anggotanya masuk rohis. Tapi itu akhirnya ada tercerahkan jadi orang ini, tahu ustadz ini gitu loh. Paling nggak walaupun dia nggak masuk ke dalam kita, tapi mereka sepaham dengan kita. Iya gitu. Jadi apapun kegiatan rohis yang positif pasti diterima gitu. Gue oke lah gitu sampai apa sih namanya? Ada beberapa pengakuan, ada beberapa
organisasi gitu. Itu sih yang kita butuhin. Akhirnya alhamdulillah jadi terkenal Rohis itu eksklusif gitu. Itu sih yang paling penting, soalnya anak Rohis sekarang ya lu denger Rohis aja waktu itu enggak kan gitu. Ya, Itu karena, sih yang ya karena memang mungkin yang gue bilang tadi kan, kayak yang Indo tadi gue bilang, kalau anak muda zaman sekarang mungkin ya, sama kayak zaman gue dulu mungkin jadi umum gitu bro. Mungkin pikirannya, apalagi sekarang TikTok ya kan, Instagram, kalau ditanya cita-cita lu mau jadi apa gitu kan, Instagram, TikTok, YouTuber kayak gitu kan. Sebenarnya gue bilang nggak salah kalau memang niatnya itu untuk dakwah gitu kan. Apa yang lu sampaikan, apa yang lu posting itu bermanfaat gitu. Kadang-kadang gini, kalimat bermanfaat banyak banget referensi. Jadi kan beda ketika mungkin kalau lu seorang musisi yang bermanfaat bagi orang itu ya ketika lu bisa ngulik gitar, terus lu ngasih tahu nih untuk chord ini gitar kuncinya seperti ini. Lu seorang pemain basket untuk dribble caranya seperti ini. Itu manfaatnya beda-beda berarti kan. Tapi kalau buat mungkin kalau kayak teman-teman di dunia dakwah, ketika lu bilang manfaat itu bukan cuma buat satu orang, tapi buat umat, buat semua. Jadi gue inget banget di teman-teman gue ini kita sepakat gini loh, dengan satu quotes ya menurut gue ini jadi gini, baik belum tentu benar, tapi benar sudah tentu baik gitu. Jadi waktu itu banyak halangan lah gitu, halangan. Kita tuh kelas 1 SMA kita udah buat pengobatan massal yang itu tuh anak-anak SMA itu masih dibantu sama guru kan. Nah kalau kita disuruh jalan sendiri, Cari duit sendiri, cari dana. 40 juta. Wah, lu harus tahu. Kita belum pernah bikin Gua event. nggak pernah bikin event, nggak pernah buat tahu proposal itu bentuknya kayak gimana. Ceritain. Tiba-tiba suruh bikin acara yang harga yang Totalnya total dananya itu 40 juta. Kita ngeliat Dia gitu tuh aja proposal aja nggak tahu. Ya proposal tuh nggak tahu. Gitu. Sampai LPG aja dia ngucapin deh. Jadi gini, Acara selesai. Gua kan nggak tahu ada LPG kan. LPG-nya mana? Habis itu gue tanya, Bang LPG kayak gimana? Udah sini, ikutin Bapak, kata dia gitu kan. Terus dia bilang, gimana Pak? Kamu diri, tegak, laporan selesai, acara selesai, laporan selesai. Gue ikutin, acara selesai, laporan selesai. Dia ketawa, gue gitu. saking bodohnya kita gitu. Saking bodohnya. Yang penting kan niat gue kan, ayolah Pak, inilah, jalan. Jangan guru bro, selalu ikutin kan? Iya, nggak jadi guru, gue tuh kan jadi ngomong gini. Saya sudah 6 tahun ngajar di sini. Ya 6 sampai 7 tahun lah ya. Saya 6 sampai 7 tahun ngajar di sini. Saya pengen banget ada pengobatan massal yang diinisiasi oleh anak-anak muslim. Anak-anak rohis lah khususnya ya kan. Mana umat Islamnya gitu. Dari dana yang begitu banyak, begitu luar biasa, tapi kok nggak pernah ada gerakan. Dan akhirnya di situ gue letuk dong. Ayo Pak kita buat. Dari situ dia langsung ngomong, yaudah kamu jadi ketua dan main tunjuk aja. Gue mah iya aja, gue udah ketua. Pikiran gue ketua, gue bisa nyuruh siapa aja gitu. Namanya ketua, ya kan. Ternyata gue bingung kan, malah kerja, gue kerja juga gitu. Gitu lah intinya. Makanya di situ menarik sih. Makanya di situ akhirnya kayak dari teman-teman OSIS. Waktu itu kan dia belum jadi ketua kan, dia masih ngerintis. Gimana caranya kita tetap jadi OSIS aja gitu. Yang kan gitu. Kayak dia misalnya teman-teman yang lagi belajar nih, kita fokus teman-teman yang belajar. Jadi siapa aja yang mau gerak. Jadi kita nggak ada mau paksa. Jadi pas awal-awal kita mau buat Rohis itu kita nggak ada yang namanya paksaan tuh harus lu harus ikut ngaji bareng gue gitu, nggak ada. Tapi apa sih yang teman-teman suka, nah itu yang kita buat. Gitu. Makanya mungkin waktu itu pada saat itu anak-anak Rohis itu nggak pernah ada yang namanya juara film nasional. Nah kita buat gitu, kita juara gitu loh. Sampai kayak gitunya gitu, sampai supaya orang nggak ini banget lah nah Rohis. Soalnya kan pada saat itu isu Rohis teroris kan. Itu lagi hangat-hangatnya. Al-Kafi yang kata organisasi ya tahu lah gitu, liberal gitu. Yang ditanya Allah itu ada apa enggak gitu. Itulah kayak gue sempat lucu sih kan sampai terakhir nih ya kelas 2 apa kelas 3 kelas 2 kalau nggak salah. Jadi kan ada seminar terorisme gitu kan ya. Ini pas masih di Rohis. Masih Rohis gua, seminar teroris kan. Kan seharusnya kalau yang namanya yang datang seminar kan orang-orang pilihan sekolah dong. Ya kan, ataupun yang punya peranah sekolah ya kan. Dipilih 3 orang ya kan. Ketua OSIS ya kan. Mungkin ketua OSIS ajar ya kan. Ketua OSIS ya kan. Habis itu yang kedua ketua Rohis. Oh mungkin anak ketua. Tapi kenapa harus ketua Rohis? Gua masih enggak inilah masih biasa aja kan. Habis itu yang ketiga gua nggak punya jabatan apa-apa di sekolah. Gue cuma jamaah doang nih berarti kata. Sekarang
bertiga lah kami kan ikutlah seminar teroris itu kan. Tapi udah tahu judulnya seminar teroris. Tahu, Iya, tahu. Terus Dengan dari BNN, Dari BNPT. Kira kita nggak tahu tuh kan. Udah apa namanya kita nggak tahu di situ bahas apa gitu. Ya pokoknya dihadirkan lah teroris yang udah tobat lah ya. Yang teroris gitu kan. Udah tuh akhirnya pas kita balik kita nanya kan, Pak, kenapa kita bertiga yang kesini kan ya? Ya soalnya kalian bertiga yang terpapar apa radikalisme. Gue bilang, wah, gue ketawa di situ soalnya bayangin aja nih, ketua OSIS, tapi kegiatan Royce itu udah sama dia, udah setuju. Soalnya gini, ketua OSIS sama ketua Royce satu bangku gitu kan ya, jadi mau sebelahan gitu, jadi mau nggak mau tetap ya gitulah. Kali kong. Tapi niat untuk yang tadi ya udah kan berarti kan mungkin ya gue berpikir ya udahlah mempermudah teman-teman buat menyalurkan rohisnya gitu kan, mungkin kan lebih ke situ, benar gak sih? Betul. Kayak gitu kan, terus Lu bayangin nih sampai nih pas zaman dia kepengurusan OSIS ya kan, gue mungkin belum pernah nemuin ya ketua OSIS manapun gitu yang kita lihat ya gitu, yang namanya salaman nama pengurusan biasa aja salaman gitu. Kalau dia itu mungkin ketua OSIS pertama di 104 yang kalau salaman sama perempuan tuh gini gitu. Jadi gimana pengurus itu banyak kan anak Royce juga. wih, Masya Allah. Jadi dakwah yang menurut gue tuh keren banget gitu. Oh gitu loh. Mungkin gimana ada lagi yang hal menarik di Royce waktu itu, dakwah pas kita muda gitu, yang paling lo inget lah yang dimarahin. Jadi itu kayaknya yang ini aja yang proposal. Ya coba lu jelasin. Dia justru proposal dia. Nggak, itu jadi bukan masalah juga sih. Cuman itu kan Hiburan aja. Nggak usah itu hiburan. Enggak sih. Ya, jadi sebenarnya rada nggak enaknya gini kan, posisi saya di sini kan sebagai anggota Rohis, tapi juga anggota OSIS kan waktu pas kelas 1. Tapi sedangkan dari dulu sejarahnya Rohis sama OSIS itu selalu bentrok. Nggak pernah nyatu. Dari dulu sejarahnya kayak gitu. Makanya jadi saat harus memilih berpihak gitu ya, harus berpihak, suka bingung sendiri aja gitu kan, harus berpihak kemana. Tapi ya mungkin ada ini aja kali ya, mungkin ada sedikit pembedanya. Jadi saat saya maksudnya ada di lingkungannya anak-anak Rohis, saya justru emang merasa bukan cuma ketenangan dari jiwa ya, bukan cuma ketenangan jiwa doang, tapi solidaritas itu saya jujur lebih ngerasain emang dari di Rohisnya gitu loh. Teman-teman OSIS ngeliat nih. Nah, saya tetap nanya sama Pembelaan. Abis ini gue nyampein, oh jadi selama ini ya, jadi karena makanya ngerusak ukhuwah. mungkin karena teman-teman dekatnya juga banyaknya di Rohis kan ya. Dan emang sebenarnya teman OSIS saya emang anak Rohis semua. Jadi emang yang cowok, jadi pengurus saya itu waktu yang cowok-cowoknya semuanya Rohis, anak OSIS, kecuali satu, karena dia non muslim. Oh iya. Itu. nggak mungkin. Muslim, satu doang. Tapi semuanya teman-teman saya emang yang di OSIS, pengurus OSIS, ya Rohis juga. Jadi itu pun satu persatu ya. Iya, dan itu satu persatu nggak langsung Tadi sistem MLM. Iya, MLM. itu sistem MLM tadi itu. Gimana ceritanya lu masuk Rohis? Ya, jadi kalau awalnya kalau ceritanya ya, emang dari dulu pengennya dari dulu udah pengen masuk OSIS ya. Dari SMP udah masuk OSIS. Cuman masuk Rohis itu dulu nggak kepikiran, justru nggak kepikiran itu tadi, nggak kepikiran ada ekskul Rohis, sama nggak kepikiran ada ekskul Rohis. Apalagi kalau dulu kan karena saya di Al Azhar itu Rohis itu bagian dari OSIS. Elit lah Lazar. Ya gitu lah pokoknya Al Azhar di Rohis itu bagian dari OSIS. Jadi saya pikir udah saya masuk OSIS. Pas masuk OSIS terus ada pemilihan ekskul banyak kan, dulu saya emang ekskulnya futsal. Pengen masuk futsal, cuman ya nggak terlalu ini, mungkin udah lama nggak main bagus gitu ya, jadi nggak terlalu minat. Terus tiba-tiba bingung mau kemana, yaudah suruh ngikut aja, sebenarnya ngikut aja di Rohis, udah ngikut Rohis. Tapi itu ada teman yang ngajakin atau gimana bro? Ini orangnya. Ini MLM ya di sini nih. Ini mulai cerita MLM di sini nih. Mulai dari sini nih. Ya udah habis itu diajakin lah. Udahlah lu daripada kemana udah ikut aja gua. Ini Rohis. Yaudahlah gue ikut aja daripada nggak punya ekskul kan. Gua nggak ada nilai kan. Yaudahlah gua masuklah Rohis. Masuk Rohis. Ya udah beginilah akhirnya. Ya Pas masuk Royce gimana tanggapannya? tanggapan kalau sebenarnya ya di Rohis, nah itu yang tadi yang gue bilang yang saya bilang kalau di Rohis itu jiwa maksudnya rasa solidaritas, iya nyamannya sama teman-teman gitu kan.
karena sebenarnya ini ya first impressionnya lah gitu. mungkin karena di Rohis kita di Rohis 104 itu saya ngerasa selain ada dukungan secara rohani, ada dukungan secara dunianya juga. Maksudnya secara kita makan, ayo makan yuk, kita langsung patungan deh. Ya udah ya patungan, keluarin berapa aja Jadi lah. kita nggak kalau patungan gitu. itu Pak, seribu ya. Nah gitu kita kalau buat lu berapa? Keluarin Keluarin aja. berapa? Guys, kamu berarti makan bareng-bareng. Makan, Iya, makan bareng. Makan bareng kita patungan nggak peduli lu mau patungan goceng 1.000 walaupun 1.000 ngambilnya begini. Nggak peduli kita ada yang begitu. Nggak peduli tuh. Boleh patungan 1.000 Gitu. yang koin tuh kan. Orang kan nonton sih. Orang yang nonton aja. Ngambilnya begini gitu kan. Nggak peduli kita. Nggak peduli. Karena itu sih. Tapi jadi-jadian tuh. Ya kan? Iya. Plus orang makan 1.000 dong. Oh ya udahlah gue sedekah buat temannya. Iya. Kita mah nggak Nggak ada pikiran nggak gitu. peduli. Pikiran tuh. Jadi Cuma kita medek doang. dia cuma medek doang. Lu 1.000 lu makan banyak. Ini cuma sekedar medek karena kita nggak pernah ada Ntar proses. temennya Yogi yang tadi bilang makan cuma 1.000 komen siapa ya? Terus, Ya, gitu sih paling dari Rohis ya. kalau antum gimana? Awal masuk Rohis sama? Ya, sama kalau dia ini imam kita lah, soleh Anak banget. paling rohis. Dia lah paling Rohis. Kalau Makanya dibilang Rohis beneran, beneran. Ini kalau dibilang mana saya rohis? jadi gini, kita bertiga ini malah nggak ada yang tahu Rohis. Lu tahu ya? Enggak. Dia tau ya Marawis. Marawis. Dia pengen Marawis. Marawis. Marawis Gua sebenarnya. awalnya dulu ya, pikiran gua Rohis itu cuma lu dengerin orang imamnya ya, ustadznya ngaji, terus sama Marawis udah gitu doang. Kalau kita dulu emang nggak tahu sih. Nah, Nah, kalau dia nih emang kita beda-beda sendiri waktu pas kita mentoring tuh. Kok dia bacanya bagus. gua kayak rasa gua hina banget. Soalnya ini gua ngapain gitu kan. Kok dia bacaan bagus gue ya ampun ya. Apa hijaiyah aja gua masih nggak hafal gitu. Iya, sampai kayak gitu. Gimana sih? Gimana sih? Ya, dari awalnya sebenarnya nggak ada background Rohis juga kan paling. Karena kan dari SMP basicnya itu kan futsal. Dan futsal itu jadi kiper lah, terus pengen lanjut lagi di futsal SMA. Terus ngeliat anak futsal kayak oke begini banget, maksudnya pergaulan beda banget lah. Gak tahu dari guanya sendiri kayaknya udah mau ibaratnya bosan dengan pergaulan seperti itu. Terus akhirnya masuk Rohis dah. Tapi sebelum osis juga dia. Iya, Osis OSIS tapi sempat juga. coba. Sama gak merasa nyaman di OSIS. Iya. Cuma bisa, kan bisa, kita temen bisa dulu. keluar ya? Misalkan dari OSIS terus keluar, Masih calon soalnya. oh calon. Bakal calon. Iya. Kalau gua bawa organisasi seberang dulu sih. Karena masuk di ruang lingkup kita. Kan tuh di sini kayaknya, Ki, gue mau dong masuk konten temen lu itu, tapi itu temen OSIS gitu. Terus Kayak gitu terus masuk di Rohis ketemu mereka bilang kok mereka pada begini semua kayak ngerasa kayak apa sih beda banget gitu Sama-sama namanya gitu. Rohan Islam tapi kok bangor-bangor gitu. Selenge-selengean gitu. tapi ya gitu terus nuzon lah kayaknya kan semua orang bisa berubah perlahan. Iya, benar. Sekarang baru berasa ada mulai pertengahan kelas 10 tuh yang mau perjuangan pro gitu-gitu tuh baru berasa banget kan. Udah nyatu satu sama lain. Jadi emang harus berproses, berprogres. Iya. Ya, kebanyakan protes, jangan diangkat tetes. Iya. Jarang ya, dia sampai beres biar. Ini anak punya Kang Boni nih. Kang Boni nonton ya kan? Terus gue kasih link. Gitulah Pak. Jadi sebenarnya kita tuh emang niatnya itu sama-sama belajar sih. Sama-sama belajar. Jadi dari ketidaktahuan gitu kan, ya gimana caranya kita membuat diri kita dulu nih bisa tahu nih, ya kan gitu. Jadi dari situlah kita baru pengen ngajak, kayaknya asik juga nih kalau kita bareng-bareng gitu lah. Sampai Jadi, sekarang. iya, jadi kayak gini. Jadi kita niatnya jangan soleh sendiri gitu. Soalnya banyak anak Rohis, nggak hanya di SMA gue doang mungkin ya, di Jakarta tuh jadi niatnya soleh sendiri gitu. Jadi teman-teman yang lain itu dia yang pina, padahal kan nggak boleh gitu. Benar, Gitu kan. betul. Soalnya kan kita ini kan belum tentu semuanya benar gitu kan ya. Dan kita pernah mengalami fase itu, gitu. Fase hina. Masalah gitu ya. Tapi dulu ada ini ada kalimat yang menurut gua paling menyentuh dan menurut gua paling ini juga sih ya, bikin kita tuh jadi kuat. Maksudnya kita tuh jadi solid dan kuat. Ada satu orang, gak usah gue sebut. Jadi dia Si Fulang lah ya. dia sebulan. Jadi dia bilang kayak gini, ayo dong, ayo dong join nih ikut Rohis. Masa ya kan, seenggaknya kalau misalnya nanti kita kumpul nih teman-teman soleh, ya kan, teman-teman yang minimal pengen belajar, pengen belajar agama. Terus kalau misalnya lu ngelihat gua ada di neraka, seenggaknya lu bakal
lu ya lu bantu gua gitu. Kalau misalnya itu kan rasanya jadi kalau benar sih ini gua Ya, sih, kita nggak pernah iya. kita nggak pernah punya garansi untuk kita bakal masuk surga apa gitu. Nah, jadi minimal kalau misalnya ada teman soleh siapapun nanti teman-teman kita yang mungkin inget sama kita pas kita jatuh di neraka Ada yang namanya. nah iya ada yang nambah. Bahkan yang tadi makan cuma bayar 1.000 ya. Ya pasti banyak teman soleh lah. Ini Patokannya temen soleh kita patokannya nggak mau masalah duit ya. Kita ukurnya adalah itu lu soleh udah makan gitu. Masya Allah sih guys, gue bilang jadi anak muda cuma pemikirannya ke depan sih gue bilang, karena ke depan gue bilang kenapa ke depan gitu, karena mungkin kalau anak-anak sekarang mikir ke depan itu cumalah popularitas, duit gitu kan, sukses, karena sukses tolak ukur sukses itu beda-beda, tiap orang pasti punya tolak ukur sukses itu beda-beda. Cuma kalau misalkan gue bilang ke depan tadi kenapa, karena ke depan yang dimaksud adalah lu sudah memikirkan bagaimana untuk bisa berdakwah, karena memang dakwah itu apa ya, yang pernah gue baca sih, jadi semua orang harus berdakwah itu kan, semua orang harus berdakwah, karena paling mudah itu kan cuma kayak lu ngajak kebaikan itu udah jadi berdakwah kan, dan itu memang sudah diharuskan oleh semua umat muslim gitu, untuk berdakwah gitu. Nah jadi gue bilang nih Masya Allah banget, gue sangat-sangat walaupun sebentar kita sharing sebentar, cuma gue punya banyak banget manfaat yang bisa diambil, apalagi kayak tadi yang solidaritas ya, itu berasa banget Masya Allah. Karena emang poin umat Islam itu sih sebenarnya. Iya, kuah ya. Kuat. Kuah itu Jadi luar gini biasa. makanya sampai kayak kita sampai ngobrol gini, misalnya teman kita dagang, Iya. kalau bisa kita yang beli gitu, Ya, tanpa menawar. tanpa Benar menawar. lu beli dagangan gua. Bisa. Benar-benar. Soalnya itu salah satu kan gini dari duit umat ke umat juga gitu. Benar. Soalnya kan kita yang saling bantu gitu kan, Support. support. Pokoknya sampai di Royce itu gue ngerasain bagaimana nih kita nggak kuat nih bayaran atau apa gitu kan ya. Ini anak-anak Royce nih yang saling peduli. Bahkan yang kemarin aja nih kita selaku alumni dan teman-teman Royce nih pas COVID kita eskul, gue rasa kita eskul pertama yang peduli sama anggota kita yang terdampak apa enggak gitu. Akhirnya alhamdulillah kita bagikan sekitar 150 paket sembako gitu. Itu sih buat keluarga besar Rohis. Dan akhirnya setelah itu ternyata bukan kita Berlanjut bagi, buat yang lain. berlanjut satu sekolah kita bagi. Iya. Jadi satu mau Islam mau Kristen itu Semua yang anak- terdampak pasti kita. semua yang terdampak nggak terdampak. Iya. Semuanya, semua siswa, dan itu dan nunjukin kalau seandainya itu Rohis itu sebenarnya buat semua gitu loh. Berarti jadi sama kayak teman-teman, mungkin kalau ini kan udah jadi tim nih kan, bahasanya jadi tim. Mungkin kalau kayak gua atau teman-teman yang lain yang masih baru belajar gitu kan, berarti memang benar kayak disampaikan sama guru-guru, hijrah tuh nggak bisa sendiri gitu kan, nggak bisa sendiri. Kayak tadi Yogi bilang, salah satu yang futur kalau lu sendiri bisa jadi balik lagi gitu kan. Iya. Kayak gitu tuh Masya Allah banget sih emang guru. Tapi yang paling gua kerasan banget kita nih, kan kita semua ini kan dijadikan dengan latar belakang yang berbeda, Yang agama berbeda. yang beda-beda gitu kan. Tapi kita pas di Royce itu yang kita bahas itu bukan perbedaan, tapi persamaan di antara kita. Ada benar beda-beda banget. Beda-beda. Anggaplah gerakan dakwahnya satu Muhammadiyah, satu NU, satu ya itulah Iwani atau Salafi gitu kan ya. Tapi kita nggak mau bahas tentang perbedaan itu. Gini nih, lo sama gua saudara sama muslim. Kalau seandainya gua yang masuk neraka, dia nolong gitu loh. Jadi gitu sampai kayak gitu banget. Jadi perbedaan itu cuma sedikit. Selagi kita masih syahadat, selagi kita masih sholat, itu udah persamaan kita paling kuat. Apalagi kan merapatkan saf itu kan gunanya itu untuk saling ini. Apa sih namanya, ukurannya harus saling terjaga gitu kan, harus kuat gitu. Ini kok cuma gara-gara perbedaan kunut nggak kunut lah gitu. Ini enggak. Ya kayak misalnya nih dia kunut ya kan, gua enggak. Tapi kalau imamnya dia kunut, kita kunut juga. Kita udah juga. Ya misalnya kalau ini kayak gitu, sampai kayak gitulah kita nggak pernah mau bahas tentang Perbedaan. itu sih yang paling penting poinnya. Kalau kita udah belajar ngaji, jangan kita bahas tuh perbedaan. Soalnya lu bakal capek. Lu bakal Karena kalau kita belajar menimbulkan permusuhan berarti ada yang salah dari niat kita sebenarnya. ya gitu. Karena kalau kayak gue bilang juga sama ya, kayak gue mungkin kan kalau gue awal-awal Yogi tau nih, kayak gue awal-awal belajar ya, bahasanya belajar dari Ustadz satu gue semua gue puterin ya, tapi sampai akhirnya mungkin gue ngambil untuk posisi yang bagian sini gitu loh. Dan akhirnya cuma gue sama kayak gue bilang, gue berusaha ketika gue udah ngambil posisi yang di sini ya gue ikutin di sini, tapi gue nggak mau ketika ada teman misalkan kayak gue sama Yogi beda pendapat, gue sama Yawan beda pendapat, dan teman-teman beda pendapat, jangan gara-gara itu gue jadi musuhan, jangan gara-gara itu gue jadi nggak tegur sapa gitu loh. Tetep ya udahlah, waktu sholat ya udah sholat kayak gitu loh. Iya. Nah, mungkin dari semua gue minta apa ya, sedikit
pesan lah buat teman-teman yang masih muda kan, teman-teman remaja lainnya, buat tips untuk bisa sama-sama jaga yang tadi hati ya, biar bisa apa ya, enggak kita daripada kita mikir pacaran gitu atau yang main boleh kan, main kan, cuma yang mainnya tetap dijaga lah. Kayak gini kan tetap main gini kan, tadi tetap dijaga ya, waktunya sholat, waktunya memang untuk ngaji kayak gitu tuh. Ada tips seperti apa gitu loh. Jadi gini tipsnya ya, nih kata teman gue dan ustadz gue, salah satunya gini, sibuk itu nggak ada, cuma masalah prioritas. Jadi kalau lu bilang, wah gue nggak ada waktu untuk ngaji, nggak ada waktu untuk sholat, itu bukan karena lu sibuk, tapi karena prioritas lu bukan itu. Dunia ya bro. Dunia benar gitu kan ya. Habis itu yang kedua itu kayak jangan pernah merasa merasa soleh itu salah, merasa salah bisa jadi benar, gitu loh. Jadi lu kalau seandainya lu merasa soleh berarti ada yang salah dalam diri lu gitu. Tapi sombong gitu kan. Tapi kalau lu merasa salah itu ya bisa jadi lu benar gitu. Soalnya kita kan selalu berusaha untuk jangan pernah merasa benar lah gitu, untuk perbaiki diri. Pokoknya itu sih. Kalau masalah nggak kalau dibilang lu sibuk nggak ada waktu gitu, bukan masalah nggak ada waktu, prioritas aja. Karena waktu kita sama 24 jam. Waktu kita sama 24 jam, kenapa gue bisa lu enggak gitu. Tapi dibalikin lagi ntar sama dia, lah gue bisa kaya lu enggak gitu kan. Belum kan, itu semua butuh ini. Soalnya gini, bayangin aja nih, di saat Allah mudahkan, kita mudahkan urusan Allah, makanya apa namanya, kalau masalah itu benar-benar banget guys. Catat tuh guys, prioritas. Antum gimana? Kalau dari saya mungkin pertama itu, kalau saya pribadi ya, sekarang saya pribadi bikin target. Ya, bikin goals itu yang pertama. Dan yang kedua teman soleh sih. Teman soleh itu benar-benar ini deh, emas banget lah, gold banget gitu. Insya Allah. Ini ada pesannya, ada pesan untuk Jadi tadi itu aja ya. Iya. Teman soleh dan bikin target. Masya Allah, target dan teman soleh. Bisa jadi teman soleh itu ya target juga. Iya kan? Antum gimana? Ya kurang lebih sama lah yang lain-lain. Tambahannya kalau terkait dakwah, sebenarnya kan dakwah itu banyak ya jalannya. Kayak misalnya gue sendiri mungkin dakwahnya di arah prestasi, terus juga yang lainnya dakwahnya kalau Yogi kayak MLM tadi, main amal-amalan, misalnya mereka yang pintar ngomong lah. Nah sebenarnya kan banyak itu dakwah alirannya, maksudnya bisa dari mana aja. Ya itu yang paling penting. Terus juga kan hal-hal lain itu bisa putus, tapi dakwah itu jangan sampai putus. Masya Allah tuh guys. Itu tapi benar sih, prioritas prestasi itu sangat sekarang tuh jarang orang lihat. Yang mungkin mohon maaf ya, kayak prestasi orang yang melihat itu kan kadang-kadang yang justru dari luar Islam. Bahkan kalau gua baca di beberapa artikel media tuh justru yang orang Islam nggak ditonjolin bro. Tapi ketika yang bukan Islam naik, diangkat terus gitu kan. Dan memang gue doakan lah, semoga teman-teman pasti mendoakan juga kayak prestasi antum terus berkembang baik terus, insya Allah dijaga terus sama Allah. Ya tadi gue memang prestasi luar biasa tuh, jaga terus bro. Antum gimana Wawan? Saya kalau gue sih pakai gue aja. Kalau gue sih lebih ke hal-hal dasar ya, mungkin itu yang akan menjadi fondasi lah. Kalau gue sih lebih ke niat sebenarnya. Niat. Karena itu yang akan menjaga kita atau mungkin akan mempertahankan kita sih. Ya gue mungkin melihat banyak aktivis dakwah setelah nikah kok pergi, setelah ini kok misalnya usahanya udah lancar kok pergi gitu kan. Jadi menurut gue itu yang paling penting sih, menjaga niat dan memperbaharui niat. Jadi nggak cuma sekedar mungkin kita awal kayak misal gue cuma pengen dulu tuh teroris misal marawis doang, gue cuma pengen marawis nggak pengen yang lain-lain lah. Cuma ya perlu diperbaharui lagi kan, ternyata gue perlu teman soleh juga dan lain-lain. Jadi akhirnya ikut marawis. Akhirnya nggak ada juga. Akhirnya nggak ada juga gitu. Tapi ya itu akhirnya kan perlu diperbaharui lah. Dan gue benar-benar yakin sih kalau niat itu yang akan menjadi kita untuk istiqomah sih. Masya Allah. Jadi mungkin bisa digampangnya itu lu dari niat bisa berkembang kemana-mana gitu kan. Kayak tadi dibilang mungkin niat gue ya cuma rohis gitu kan. Tapi ketika gue masuk dan gue ketemu sama teman-teman soleh, baru lagi tuh. Nah, kira di situ. Cuma yang penting tetap tadi niatnya. Kalau emang niat untuk berdakwah ya untuk berdakwah ya, Bang. Masya Allah nih, dari semua ucapan kita pasti ada salahnya. Yang tadi yang disampaikan, kalau salah itu pasti dari kita gitu. Karena kita sama-sama berniat untuk memperbaiki diri gitu kan. Dan sama kayak bikin konten ini, sharing namanya sharing kan.
pasti nggak lewat lah daripada kata salah-salah gitu kan. Cuma yang baik kita ambil hikmahnya, kita pelajari, kayak tadi Yogi bilang, ajak temen satu-satu gitu kan. Itu karena bisa juga jadi pahala jariah buat kalian semua gitu kan. Terus kayak yang tadi soal target itu, Masya Allah kadang-kadang mungkin kalau orang hijrah kayak tadi dibilang, hijrahnya udah hijrah tok gitu loh. Gua keluar dari dunia entertain, habis itu setelah itu gue bingung gue mau kemana gitu. Tapi kalau punya target, oke, mungkin gue dulu di dunia entertain, gue harus masuk lagi ke dunia entertain tapi dengan bawa dakwah. Jadi lu punya goals, lu punya target di situ kan. Digabungkan dengan lu punya partner, lu punya tim, lu punya kayak gini kan, lu punya teman yang tadi dijaga. Biar kalau sesekali mungkin gue ngeliat, gue mulai naik nih, gue takut futur tapi ada teman lu yang ingetin. Kayak gitu, Masya Allah. Ditambah dengan prestasi juga itu, Masya Allah, kayak tadi gue bilang sedikit cerita, banyak banget sebenarnya teman-teman aktivis dakwah yang sebenarnya Masya Allah itu punya prestasi luar biasa di luar, tapi mungkin dari media Indonesia kurang banget disorot untuk dinaikkan namanya, entah kenapa lah, itu mainan media lah ya. Nah itu mungkin dari teman kita juga ini, semoga bisa jadi lewat teman kita ini prestasi yang dilihat tidak cuma prestasinya, tapi dilihat juga Islamnya, aktivis dia aktivitas dia ketika dia membawa itu, dia siap juga kayak gitu. Masya Allah, semoga dijaga niatnya, diberikan kemudahan. Begitu pula dengan Wawan yang sebutkan tadi, dari niat itu Masya Allah. Kadang-kadang emang suka lupa ya. Kadang-kadang suka lupa. Jadi mungkin kita niat awal untuk kita tebar konten, kita buat kajian, kita buat grup. Niat awalnya untuk mengkaji, niat awal untuk mencari pahala. Tapi ketika di luar kita tiba-tiba belok, ya itu dia tadi. Viewers sudah banyak. Nah, itu dia tadi. Dolar udah beberapa bermunculan gitu kan. Ada teman tadi, jadi sebenarnya muter. Ini Masya Allah sih, memang sebenarnya muter. Ketika punya teman lo ingetin bro, balik lagi ke niatnya. Kita insya Allah baik lagi, dan disitulah poin-poinnya gitu. Masya Allah ya guys. Ini pasti insya Allah ada hikmah yang bisa diambil lah. Tapi kalau misalkan ada salah, baik dari gue atau dari teman-teman semua, gue minta maaf. Setiap perkataan-perkataan yang benar, semua pasti atas izin Allah ya, atas izin Allah, dan sekurang-kurangnya kami semua minta maaf. Tetap pesan gue sama yang lain-lain, berucaplah ucapan yang baik, karena ucapan itu udah doa, dan yakin aja Allah pasti akan memberikan terbaik buat kita. Begitu pula dengan teman-teman gitu kan. Ya kurang lebihnya mohon maaf. Kita mau sholat dulu nih, Al-Isya dulu ya guys. Jadi anak muda walaupun kita bikin konten gitu kan, tapi tetap udah waktunya sholat ya sholat gitu. Kayak gitu. Oke, agar kata undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.